Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan untuk materi yang sebelumnya, yaitu tentang ikatan kimia. Kalau sebelumnya saya membahas tentang aturan oktet, aturan duplet, dan cara bagaimana suatu unsur mencapai kestabilannya. Nah, kalau sekarang saya akan membahas tentang ikatan ionik. Karena ada dua ikatan ya, ada tiga. Untuk yang pertama adalah ikatan ionik dulu yang saya bahas sekarang. Ya, kalau yang kemarin cara mencapai kestabilan sudah ada dengan dua cara, yaitu aturan duplet dan yang satunya adalah aturan oktet. Nah, yang kedua adalah ikatan ion. Kalau untuk ikatan ion adalah ikatan, coba kamu cek di buku kalian yang di sini. Kalian di sini kayaknya sudah ada buku dari sekolah ya, yang ini ya. Nih, kimia ya. Nah, untuk yang ikatan ionik sekarang. Biasanya ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi ya karena adanya kelompok atau yang bermuatan listrik. Ya. Jadi ikatan ion itu terbentuk dari ion yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Terbentuk dari ion yang bermuatan positif ini disebut dengan kation, dan ion yang bermuatan negatif ini disebut adalah anion. Jadi ada kation sama anion, atau juga bisa disebut dengan serah terima elektron. Ya. Nah, sekarang salah satu contoh, langsung saya beri contoh. Untuk yang terjadi ikatan ion itu biasanya adalah ikatan ion itu terbentuk dari golongan 1A, 2A, 3A bertemu dengan golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Ini disebut golongan logam, dan ini disebut dengan golongan non logam. Perhatikan, ikatan ion terbentuk dari golongan 1, 2, 3 bertemu dengan golongan 4, 5, 6, 7. Golongan 8 dia stabil karena dia sudah membentuk aturan oktet. Jadi dia tidak berikatan dengan atom lainnya. Khusus golongan 8 tidak berikatan dengan unsur lainnya. Oke, sekarang yang ikatan ion. Salah satu contoh, misalkan golongan 2 Be, ya misalkan ini Mg ya. Misalkan Mg di situ adalah 12. Kemudian saya gunakan lagi contohnya misalkan Cl 17. Mg itu secara konfigurasi secara cepatnya adalah 282. Dapat dari mana duanya ini? 1s2, 2 kan? 2s2, 2p6, 2 8, 3 ssps, 3s2. Berarti elektron akhirnya atau elektron valensi adalah 2. Ya. Untuk Mg elektron valensinya 2. Bagaimana mencapai kestabilan? Mencapai kestabilan adalah dengan cara melepas 2 elektron, langsung saya buang, atau menyerap 6 elektron. Angkanya lebih besar mana? Lebih sedikit mana? Kan lebih kecil yang ini. Kalau melepas berarti kalau lebih kecil yang ini berarti dia adalah melepas elektron. Sudah paham ya? Perhatikan, elektron valensi 2
Berarti ada dua kemungkinan untuk mencapai stabil. Yang pertama dengan melepas 2 elektron, yang berikutnya dengan menyerap 6 elektron. Kenapa menyerap 6? Karena agar dia bisa membentuk 8. Yang di bagian akhir ini bisa membentuk 8. Oke ya, sekarang melepas. Ada dua. Yang pertama bisa melepas atau menyerap. Karena yang dipilih adalah melepas, berarti nanti di sini Mg menjadi Mg. Dalam reaksi kimia pasti ada menjadinya. Kalau di matematika biasanya dia adalah sama dengan, bisa menjadi ya, Mg sama Mg. Kalau melepas, taruhlah elektron di sisi kanan ditambah 2 elektron. 2 ini dapat dari mana? Ya ini jumlahnya kan 2, jadinya dia 2 elektron. Nah, sekarang perhatikan muatannya. Muatan di atas adalah 0, sedangkan muatan di sini adalah 0 ditambah min 1 dikali 2. Berarti muatannya adalah masih min 2. Kalau di sini 0, di sini min 2, harusnya kan harus seimbang. Biar sama, maka yang di sini saya beri muatan 2 plus. Ya, perhatikan kenapa 2 plus, agar muatan sisi kiri sama dengan muatan sisi kanan. Muatan itu mana? Yang bagian atas. Yang bagian atas di sini 0. Yang di sini adalah 2 plus sama 2 kalikan min 1. Ya, berarti kalau 2 kalikan min 1 ditambah 2 plus berarti 0, sekarang 0. Oke, paham? Kalau melepas, letaklah elektron di sisi kanan. Itu jika melepas elektron. Oke, sekarang udah ya. Sekarang yang Cl. Cl kalau untuk cara cepatnya adalah 287. Dapat dari mana? 1S2, 2S2, 2P6. 2 sama 6, 8 kan? 2 kan? Sekarang yang ini 3S2, 3P5, 2 sama 5, 7. Ya, 7 berarti adalah elektron valensi, sama dengan 7. Kalau 7 ada dua kemungkinan, berarti dia bisa melepas 7 elektron atau menyerap 1 elektron. Ingat, 7 dari mana? Melepas 7 langsung tak buang. 7 jumlahnya. Kalau menyerap 1 dapat dari mana? Karena 7 untuk mencapai ke 8 adalah ditambah 1. Oke, gitu ya. Pilih mana sekarang? Angka yang paling sedikit. Di sini ada 7, di sini ada 1. Berarti yang dipilih adalah yang bawah. Menyerap 1 elektron. Perhatikan, berarti Cl saya kasih gini, Cl sama Cl. Kalau menyerap berarti elektron taruhlah di sisi kiri. Jumlahnya berapa? 1. Perhatikan. Menyerap. Berarti kan diserap dia, menyerap sebelah kiri. Berarti taruhlah menyerap elektron, berarti di kiri. Kiri kan? Nah, sekarang kamu hitung muatannya. Muatan sisi kiri min 1 ditambah 0. Berarti berapa dia? Adalah min 1. Yang di sini masih 0. Kalian harus merubah muatan di bagian kanan. Merubah bagian kanan, kalau di sini min 1, berarti di sini kan masih 0 tadi. Berarti kalian harus menambahkan elektron di bagian atasnya biar min juga. Berarti di sini adalah min 1. Berarti muatannya di sini Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Kalau di sini Cl plus 1 elektron menjadi Cl min. Oke, paham ya? Sekarang saya tulis di bawahnya sini. Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Cl plus 1 elektron menjadi Cl min. Min atau min 1 boleh. Nah, sekarang perhatikan. Di sini 2 elektron, di sini 1 elektron. Kalau dalam matematika namanya itu apa? Eliminasi, substitusi apa ya? Nah, ini kalau yang di sini 2, di sini 1. Bagaimana caranya biar sini sama sini bisa dicoret? Berarti di sini dikalikan 2, 2, 2, 2. Berarti ini kali 2 ya. Ini coret, ini coret.
turun ke bawah, Mg plus 2Cl menjadi Mg2 plus 2Cl min. Nah, ini kan ini 2 plus, yang di sini 2 kalikan min 1, min 2, 0 kan? Coba perhatikan. 0, 0, kiri 0 muatannya. Yang di kanan Mg2 plus, berarti ini kan 2 plus, yang di sini 2 kalikan min 1, min 2. Plus 2 ditambah min 2, 0 lagi. Ya kan? Berarti sudah 0. Nah, sekarang rumusnya gimana? Berarti Mg jumlahnya kan 1. Di sini 1, ini 1, ini 1 MgCl jumlahnya 2, tulis 2. Yang di bagian depan tulislah di indeks. Karena 1 tidak ditulis berarti menjadi MgCl2. Ada pertanyaan? Selesai. Ini rumusnya, berarti MgCl2. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Perhatikan sekarang, saya kasih contoh lagi. Sekarang perhatikan, saya kasih contoh Al 13, 1S2, 2S2, 2P6, terus 3S2, 3P1, 283. 3 berarti elektron valensi. Berarti bisa melepas 3 elektron atau menyerap. Ayo, ke 8 berapa berarti? 5 elektron. Lebih kecil mana? Lebih kecil yang 3. Kalau di sini 5, melepas 3. Berarti kalau melepas 3, berarti nanti di sini tulis Al. Melepas kan berarti di kanan. Berarti Al plus 3 elektron. Kalau 3 elektron yang dirubah kan di sini sudah 0. Berarti dirubah 3. Berarti dia menjadi 3 plus. Jadi diingat, kalau elektron yang di sana berarti sini positif. Ya. Terus yang berikutnya saya mencoba O8. 1S2, 2P2, 2S2, 2P, 2, 6 ya masihan ya. Berarti 4. 2 sama 6. Berarti elektron valensi sama dengan 6. Kalian bisa melepas 6 ya, 6 elektron atau menyerap 2 elektron. Nah, dipilih mana? Menyerap. Nah, sekarang O menjadi O. O-nya menyerap, berarti tulis ini 2 elektron. Jumlahnya kan 2. Berarti yang di kanan adalah 2 min. Oke, sekarang kalian jumlahkan. Di sini 2, di sini 3. Berarti di sini harus saya kalikan biar lawannya biar sama. Berarti dikalikan 2, ini kalikan 2, yang ini kalikan 3. Berarti yang di sini nanti Al jumlahnya kan 2. Menjadi 2 Al3 plus ditambah 6 elektron. Yang dikalikan 2 adalah ininya, bagian depan. Muatan tidak dikalikan karena muatan adalah tetap. Terus yang sini dikalikan 3. Berarti 3O plus 6 elektron menjadi 3O2 min. Kalau sudah dijumlah, coret-coret turun ke bawah. 2Al plus 3O menjadi yang ini 2Al3 plus 3O2 min. 2Al plus 3O, yang ini jumlah Al-nya berapa? Al2. Jumlah O-nya berapa? O3. Jadi rumusnya Al2O3. Di sini muatannya coba kamu cek. 2 kalikan 3 plus berarti kan 6 plus. 3 dikalikan 2 min berarti kan 6 min. Plus 6 ditambah min 6. Berarti hasilnya adalah 0. Sebelah kiri 0, 0. Sebelah kanan 0. Turun ke bawah menjadi suatu kesatuan 0. Kalau sudah berubah menjadi gini, ininya nggak usah ikut. Karena kan dia sudah ada 2 di sini. O-nya ada di sini.
Udah menjadi rumus, berarti muatannya nggak pakai. Oke, sekarang saya kasih cara cepat. Contoh yang di sini tadi kan Mg sama Cl. Kamu perhatikan sekarang, Mg tadi kan golongan 2. Kalau golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sama 8A. Golongan 1A muatannya adalah -1. Nanti dia +1. Nanti dia di sini adalah munculnya gitu. Coba kamu sekarang yang ini. Mg berarti berapa menjadi? +2 kan? Dia golongan 2, berarti dia adalah +2. Yang ketiga, Al elektron valensi bagian akhir adalah 3, berarti dia melepas 3, berarti dia membentuk positif 3 +3. Kalau 4 ini masih belum tahu, karena kadang positif 4 bisa 4 plus minusnya. Nah sekarang kalau 5 itu adalah menuju ke 8, kan daripada kan kurang 3 toh, menyerap 3 daripada membuang 5, nanti menjadi membentuk min, berarti sini adalah -3. Golongan 6 O tadi, O di sini 6, dia membentuk adalah -2. Kalau golongan 7, ini golongan 7 tadi Cl, di sini adalah 7, dia adalah -1. Ini coba -1, berarti di sini adalah -1. Kalau golongan 8 stabil. Nah ini cara cepatnya. Oke, kalian tapi harus tahu yang tadi ya. Nah cara cepatnya sekarang contoh, misalkan di sini tadi saya bikin contoh, misalkan Mg kan golongan ini, berarti kan Mg2+, ketemu sama tadi Cl golongan 7, Cl min. Kalau kalian ubahlah bagian atas, silangkan ke sini, yang bagian sini silangkan ke sana, dia berarti Mg ini kan 1, taruh di sini 1. Terus Cl yang 2 pindah ke sini 2, berarti membentuk MgCl2. Cara cepat. Oke ya. Nah terus yang berikutnya, yang tadi, yang ini maaf yang ini Al golongan 3, di sini Al golongan 3, tadi Al nya golongan 3, berarti kan Al 3 plus. O nya golongan 6 di sini O adalah 2 min. Nah sekarang dijumlah ya, 3 taruhlah di bagian sini, yang ini bagian sini, berarti yang ini Al 2-nya pindahan sini yang 2 pindah ke sini, Al 2, 3-nya pindah ke sini, terus O 3-nya pindah ke sini 3. Hore ya, Al 2 O 3. Cara cepat kan ya. Ini hanya berlaku khusus hanya untuk ikatan ion yang terjadi antara muatan positif yang disebut dengan kation dan muatan negatif disebut anion. Muatan positif mana? Ikatan ion harus terjadi antara dia yang muatan positif sama muatan negatif. Ini plus, ini min. Ya, ada di tangannya. Ini juga. Ini plus, ini min. Plus min, ya. Plus sama min. Tidak, muatan ion tidak pernah itu misalkan plus ambil plus, min atau min. Itu berarti bukan ikatan ion. Karena ikatan ion terbentuk dari yang positif sama negatif. Corone lek arek-arek itu sebagai guyonan itu ya, adanya laki-laki sama perempuan membentuk ikatan ion. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Sangat mudah ya untuk ikatan ion, sudah saya kasih cara cepatnya. Nah, kalau untuk menyerap atau melepas ini sebagai dasar, kalian harus tahu, berarti harus dipelajari dan ini harus dimengerti dan dipahami bagaimana caranya seperti ini. Oke, baik, itu adalah untuk yang ikatan ion. Nah, yang berikutnya adalah ikatan yang berikutnya ikatan kovalen. Intermezzo. Oke, sekarang adalah yang ikatan kovalen.
Nah, ikatan kovalen yang C. Ikatan kovalen. Kalau tadi ya terbentuk antara unsur, kalau yang ion tadi terbentuk antara unsur logam sama non logam. Kalau yang sekarang ikatan yang terbentuk antara non logam dan non logam. Yang non logam itu apa? Berarti kalau ikatan kovalen terbentuk antara golongan 4, 5A, 6A, 7A. Ini non logam. Anion muatan negatif ketemu dengan golongan 4A juga, 5A, 6A, 7A. Non logam ini juga anion, berarti muatannya negatif. Kalau tadi muatan positif sama negatif, kalau sekarang negatif sama negatif. Udah, itu aja yang kalian pelajari nanti. Ikatan kovalen ini ada 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Rangkap 1. Nah, ikatan kovalen tunggal contohnya seperti ini. Misal golongan 4 ya. Golongan 45 ya. Misalkan gini. Cl. Ya. Kalau Cl tadi kan 17, cara cepatnya 287. Ketemu sama Cl 17 juga 287. Beda seperti yang tadi. Kalau yang ini kalian menggunakan yang Lewis, rumus Lewis. Cl 7 kan jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7. Ketemu dengan Cl lagi, biar beda saya pakai silang 1 2 3 4 5 6 7. Bertemu ya. Nah, sekarang ini boleh dirubah ke kanan kiri. Misal gini, saya sekarang memakai seperti ini. Yang bolong di sini, enggak apa-apa. Yang penting atas 2 2 2, yang di sini maksimal 2. Ditambah dengan Cl 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron, ini harusnya kan harus 8. Yang ini harus 8, berarti ini pinjem ke sini, minjemkan ke sini 1, yang ini juga minjemin ke sini 1. Berarti bentuknya seperti ini nanti. 2 3 4 5 6 7 digabung. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Kalau dihitung coba lihat. Ini kan pinjam ke sini tadi 1, berarti dia sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah kan? Yang ini pinjam lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jumlahnya sekarang menjadi 8. Nah, yang disebut dengan rangkap 1 berarti ini Cl. Ya. Yang ini Cl. Ini kan sepasang, berarti rangkapnya 1 jadi Cl. Nanti Cl 2. Oke. Terus sekarang yang kedua. Ikatan kovalen rangkap 2. Ya, rangkap 2 contohnya apa? Misalkan apa ya? CO2. Contoh. C sama O. C-nya berarti kan C itu berapa C? Nih, C6. O8 24 26. Berarti C ya, dari elektron valensinya ini dibuat Lewis C4 1 2 3 4 bertemu dengan O 1 2 3 4 5 6. Oke. Kan tadi C-nya kan ada O-nya kan ada 2 ya. C-nya 1, berarti C-nya di sini 1 2 3 4. O-nya kan kurang 2 ya. Karena kurang 2 di sini berarti O-nya pinjem.
ke sini. 1 2 3 4 5 6. Yang ini juga pinjem, C-nya kan kurang 4 toh. Pinjem miliknya. Oh, yang ini miliknya 1 2 3 4 5 6. Perhatikan sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan pinjem miliknya C. Ini C. Ini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Pinjem kan? Yang ini sama, pinjem juga tuh 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dia membentuk, ini kan dua pasang. Ini kan kalau ini sepasang kan, sepasang. O C O CO2. Ini disebut ikatan kovalen rangkap 2. Ini juga ikatan kovalen rangkap 2. Kalau ini rangkap 1, ini rangkap 2. Nggak kelihatan. Ini perhatikan. 2, yang sini kan dua pasang, jadi 2. Yang ini juga 2. Ini ikatan kovalen rangkap 2. Kalau ini rangkap 1, kalau ini rangkap 2. Nah, begitu juga dengan yang rangkap 3. Sekarang yang rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3. Contoh N7. N7. 25. 25. N-nya kan 7 ya. Berarti 1 2 5 ya. 1 2 3 4 5 ditambah N-nya 1 2 3 4 5. Nah, ini kan kurang 3, ini kurang 3. Boleh pengecualian, ini diginikan 1 2 3. 3 kan? 1 2 5. Ditambah N 1 2 3 4 5. Pengecualian ya. Ada beberapa pengecualian kalian lihat di buku. Ini berarti kan sudah 8. Yang ini juga 8. Membentuk N 1 2 3 N. Jadi N 2. Rangkap 3. Ikatan kovalen. Nih, 1 2 3. 1 2 3. Ikatan kovalen rangkap 3. Oke, gitu anak-anak. Masih bingung? Silakan sambil melihat referensi lainnya sama YouTube di lainnya ya. Karena ini waktunya sangat terbatas sekali, dari udah lebih dari setengah jam. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas atensi kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di ikatan kovalen koordinasi dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.